cukup worth it juga untuk dilakukan. Dan sekarang fokus kita akan menuju ke arah Lord. Siapakah yang akan lebih unggul di Lord kali ini Om? Ya ini 50-50 chance ya. Tergantung bagaimana penempatan nanti dari Golden Hour yang bakal dimainkan oleh Leoni juga. Mueza tapi memang benar-benar cukup bersinar tadi dengan sebuah penjemputan double guiding win loh. Nyelamatin Erlan yang sekilas kalau kita lihat itu seharusnya dead end buat dia. Iya udah gak ada jalan pulang. Itu dead end kalau gak ada Matilda, udah pasti. Tapi ini benar-benar penyelamatan yang bagus banget. Sekarang mereka juga harus mulai menyelamatkan ke arah Lordnya. Karena gangguan dari Selena ini nggak bisa dipungkiri emang mengganggu banget. Bahkan Mueza menjadi target utama di depan sana berpasukan dari tim Liquid. Mencoba dive in dari Albert, seorang diri Golden Hour. Dihindari Albert, berhasil digoceng, dimakan dengan Detona. Fokus menuju ke arah satu babak dan Retribution-nya gagal. Tapi Erlan berhasil mendapatkan satu lot, mendapatkan Kevin. Damage terlalu besar dan shutdown. Kevin! Kali ini harus ter-take down. Nowaran buying time. Mencoba untuk bermain dan tim Liquid. Again and again, apakah epic comeback akan terjadi kah? Ini sangat possible sih Bang Oji. Ngelihat dengan betapa mengerikannya Lele yang diberikan, follow up damage yang datang. Bahkan kita ngelihat harmonisasi skills yang luar biasa dari EVOS. Tapi tugasnya sekarang adalah untuk benar-benar masuk ke arah base utamanya. Lord masih berjalan dengan Holy Defense yang sudah dipecahkan di arah top lane. Bagaimana possibility untuk defensif bagi tim Liquid Ideal? Mereka masih punya Lilia ya. Mereka masih bisa untuk mengusir, ada Melissa juga di sana. Cuman jangan terlalu ke depan sebenarnya untuk tim Liquid. Hanya untuk berjaga-jaga karena Aran di sini kalau kita lihat juga secara death point ini masih belum dapat sama sekali buat EVOS-nya. Aran tapi nggak boleh lupakan damage-nya ini udah mulai burst walaupun dia belum dalam kondisi ter-take down, dia masih kuat. Tapi item pecahannya terlalu banyak. Dia cuma punya Oracle di sini. Iya. Sakit sih tadi ya. Kena Hirana langsung tengah darah untuk ke arah Uranus. Apalagi kalau misalnya ke arah hero-hero yang lainnya. Dan masih dalam proses untuk memecahkan Holy Defense selanjutnya di bagian bottom lane. Yang berhasil memang pada akhirnya dipecahkan. Tim Liquid ID nampaknya memutuskan untuk nggak terlalu tergesa-gesa juga sih ya. Yap. Kayak mereka tahan aja dulu di sini. Dan lihat bagaimana. Riza gerakan tambahan yang membuat dia ter-take down Golden Hour dan Leoni. Dari belakang berhasil menyelamatkan Erlan dengan Guiding Wind. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Liquid bakal coba dikejar dengan adanya Albert. Riza, what are you doing? Kita tahu dia punya double dash, dia punya Garrote. Ya kan, tapi menurut gua dengan adanya Garrote yang dia miliki, gak bisa terlalu masuk seperti ini. Karena kondisi dari Mueza cuma bisa nyelamatin satu orang, tinggal pilih. Riza atau Erlan. Dan mereka lebih memilih menyelamatkan Erlan. Lihat di belakang sana. Mereka memaksa untuk mendapatkan satu buah turret tambahan. Albert mencoba untuk jalan pulang dari para pasukan dari tim Liquid. Satu small mistake. Ngerubah keuntungan yang sudah dipegang EVOS. Efeknya sih Altar Turret ini lumayan dalam ya. Akhirnya bisa dipegang dan berarti nanti kontes di area Lordnya juga bisa lebih dimainkan lagi sama tim Liquid ID. Tapi sekarang dari EVOS juga mereka harus mulai cari kompensasinya. Trinity sudah dipegang oleh Albert. Dan apalagi nih Om yang harus dilakukan oleh EVOS untuk benar-benar bisa nge-secure objektif selanjutnya? Menurutku coba buat pancing Purif dulu sih ya. Kalau buat mau dapetin objektif karena kalau ada Purif yang tertrigger itu bisa menjadi target bagus buat mereka pakai juga. Dan gold craft-nya kalau kita lihat memang ketarik setelah Lordnya tercuri oleh EVOS tadi. Ketarik dan gold swing langsung untuk EVOS. Agak sedikit ketarik lagi karena memang ada sedikit mistake yang dibuat tadi. On point. Menuju ke arah Aran. Untung damage-nya gak cukup. Bayangkan kalau di situ ada Brodium. Langsung follow up sih ya. Tapi memang terjun payung sih untuk perbedaan gold yang tadi sempat kita lihat. Makanya ini juga jadi perhatian khusus di menit yang ke-12. Di mana itemnya juga masih dalam tahap berkembang. Gimana caranya dari tim Liquid ID juga gak terlalu tertinggal untuk melakukan kontes ke area Lordnya. Jadi siapa dulu nih yang akan ngebuka badannya? Dengan Dioni dulu kah? Oke, tapi lihat Randy di sana. Damage-nya terlalu sakit, tidak bisa dibendung. Richel dan ada Golden Hour membuat termasuk dari tim Liquid mencoba untuk mulai dive in. Randy ter-take down, dapat memory. Masih mendapatkan Leoni. Pertukaran 1-1, tapi masih dipegang oleh Liquid karena Leoni udah ngebuka seluruh source skill-nya. Sedangkan Randy menjadi poin penting untuk EVOS bisa masuk ke dalam objektif. Jadi sama-sama untung untuk kedua belah pihak, tapi kayaknya EVOS lebih rugi sih gak ada Randy. Iya ya, nggak ada satu pick off pasti, nggak ada badan yang benar-benar bisa ngejaga ini komposisi dari EVOS karena sisanya ya bakal bergantung dengan magic dan physical damage dealing aja. Jadi untuk tim Liquid ID mereka kayaknya bakal coba untuk pegangin dikit-dikit nggak sih Om? Iya, tarik main kiting dulu ya. Tapi kalau main kiting juga bisa dibilang EVOS mereka punya power di sana loh. Mereka punya Matilda. Wah udah tipis sih Lordnya. Oke, akan coba dive in kan dan Kevin. Retribution yang hot point. Tapi di fight tidak akan dilepaskan oleh Albert
sebelah sana mencegah seorang Aaron Leone. Golden Hour mencoba untuk Kejar. menyelamatkan. Masih mau lebih. Dapetin Leone. Satu point kill. Kevin mencoba untuk menuju ke arah ke depan sana dan pakai permasukan dari tim Liquid. Mereka mengusir mundur tim EVOS. Dengan adanya sosok Kevin. Berhasil memukul mundur dan membuat tim Liquid kali ini punya nafas lega walaupun harus kehilangan Leone. Ya, dan nafas lega juga sih untuk EVOS karena Lordnya untungnya bisa di stop jalannya langsung ya, nggak boleh terlalu dalam masuk. Cuman ya memang mereka harus manage dulu nih dari segi wave minionsnya. Sekarang kita udah mulai ngomongin chance atau kemungkinan masuk ke area mid game nih Om. Udah nggak bahas early power lagi. Jadi kalau di mid game sampai late game siapa yang akan lebih kuat dengan draft ini? Well, sebenarnya dari EVOS-nya mereka bakal naik juga ya mid to the late game karena mereka punya Hirara, mereka punya burst damage yang besar banget nih. Dricha? Oke. Hati-hati Dricha tapi termakan Aran. Aran? Bisa instant kill dan itu dia. Golden Hour gagal menyelamatkan Aran dan Mueza. Tabrak. Memaksa melakukan 1 point kill. Menargetkan ke Leone. 2 point kill ter-take down. 2 frontliner dan Melissa harus punya frontliner. Ingat, Melissa bukan tipikal marksman yang dependent. Ya, 2 player hilang tapi masih ada Lilia kalau kita ngomongin clear wave power. Yep. Ini harusnya masih bisa dijaga. Dan EVOS pun 2 wave di sebelah kiri dan kanan dia side lane-nya. Ini lagi nggak balance sama sekali, nggak imbang sama sekali untuk EVOS. Ya harus dirapikan ya dan itulah sebabnya kita melihat ada Erlan yang defense nih bersama dengan Randy juga. Nah itu dari Erlan ada Berserker Fury di sana, alright. Ya true damage extra plus 12%. Nah. Untung gak Skypacer. Ya ini sama-sama gas Skyper saat ini ya, tumben ya. Karena kalau gue lihat dari point kill 20 lumayan juga loh Skypacer. Ya 20 dan kita melihat yang paling tebal di sini cuma Aran. itu dia. Oh, dimakan. Dimakan lagi. Dimakan tapi Purify. Diamankan oleh Richel di belakang sana berpasukan dari tim Liquid dan bahkan di-dive dengan Golden Hour. Erlan mencoba diselamatkan tapi nampaknya Erlan harapan memory. Kevin berhasil mendapatkan 2 point kill. Memaksa mendapatkan point kill yang ketiga tapi nampaknya Riza masih terlalu kuat dan Kevin. King Kevin. Agresivitas dan kalkulasi yang matang berhasil mendapatkan 2 poin kill yang mahal. Erlan dan juga Albert. Iya, tapi itu dia targeting dari tim Liquid ID yang semua mata akan menuju kepada seorang Erlan. Flicker dikeluarkan, Guiding Wind dikeluarkan, dan akhirnya akan tetap bisa masuk ke arah satu base turret di area tengah, mencicil, dan wave ini yang di bagian bottom lane juga akan masuk lagi. EVOS, bagaimana cara mereka melakukan pertahanan? Dipotong kali ini Amaran di diving Muezanya ter-take down dikejar habis Randy. Mencoba untuk menangkap siapa Riza dan wipe out. Liquid berhasil mengamankan game yang pertama. EVOS gagal comeback. Perang yang luar biasa diamankan oleh sang pasukan berkuda atas sang macan putih. Wow, dimakan tak tersisa. Wipeout menjadi penutup dan game pertama bisa dibawa pulang oleh tim Liquid ID. Jadi awal yang sangat bagus, jadi reset yang sangat bagus juga. Melihat apa yang dilakukan oleh Kevin sebagai sang jungler, target mereka yang selalu sama, menghentikan early pressure dari seorang Selena, dan mereka bawa dengan panjang sampai akhirnya satu momen lagi-lagi mereka tembus langsung dari bagian bottom lane-nya dan game pertama kita selesai di situ. Ya secepat itu ya. Satu tabrakan yang tadi dilakukan oleh tim Liquid yang menghantarkan mereka bisa mendapatkan satu game juga. Targeting dari Kevin yang masuk dan berhasil untuk menumbangkan Erlan. Itu adalah targeting yang sangat-sangat baik sekali dan bahkan dia gak tumbang tadi. Bisa nyari semuanya dan pada akhirnya ya EVOS mereka gak punya damage dealer. Karena Erlan tumbang, Albert juga ikut tumbang. Nah ini dia, lihat Erlannya dikejar dengan Kevin. Yang lain dicuekin. Dan di sini keputusan yang sangat tepat dari Kevin. Mungkin itu keputusan yang agak cukup fatal kalau misalnya dia gagal dapetin 2 point kill. Ya. Tapi ternyata worth to try. Dan dapetin 2 point kill. Sejak 2 point kill atas Albert dan juga Erlan, semuanya jadi berubah. Tapi ini menjadi sebuah masalah untuk Liquid. Walaupun Liquid berhasil mendapatkan kemenangan untuk di game kali ini, tapi menurut gue dia punya satu masalah yang belum mereka selesaikan dari kemarin. Apa tuh? Kenapa mereka bisa dibalikin keadaannya seketika ketika mereka sudah memegang Early seluruh game. kondisi dari early game. Dan itu bukan hari ini doang, udah 3 game secara berturut-turut. Berarti tandanya Coach Honjao harus mengevaluasi apa yang terjadi di celah itu. Iya. Ada kebocoran dari atap para pasukan dari tim Liquid. Bener sih, ini kalau nggak siapin banyak ember bakal kebanjiran juga ya timnya. Jadi harus benar-benar di fix, ditambal satu persatu dulu. Karena oke lah pada akhirnya hasilnya memang menang. Tapi dengan resiko yang sangat tinggi.